Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsyah. Cerita kita, rumah tangga, suka duka. Obrolan Hamsyah, tak kenal lelah, seru selalu, penuh warna. Jadi gimana nih, Mbak? episode keempat ini kita mau ngebahas apa aja sih perbedaan yang sudah terjadi setelah menikah. Tapi sebelumnya aku mau nanya sama Buna dulu. Kok aku sih? Iya, apa? Kalau Buna ada gak sih perubahan yang benar-benar signifikan setelah menikah? Lebih ke rutinitas mungkin ya. Kayak Lebih- gimana tuh? Lebih menonjol ke rutinitasnya sih. Kayak contohnya itu kan kalau sebelum menikah itu kalau mau abis bangun pagi itu bisa goler-goleran. Bisa santai. Bisa santai, bisa mainan HP lah. Terus bisa nonton drakor semalaman gitu sih. Ya mungkin lebih ke kebiasaan ya. Ya, Kebiasaan rutinitas itu. ya, kebiasaan yang berbeda lah setelah menikah sama sebelum menikah yang masih bujang atau masih single itu tuh masih lebih santai, Fleksibel. lebih fleksibel, dan mungkin kita akan sedikit ngebahas 4 perbedaan yang kita ngerasain itu tuh beda banget setelah kita menikah, guys. Yang pertama yaitu prioritas. Kenapa prioritas? Coba. Karena mungkin kalau prioritas, apalagi ini kalau misal dibicarain udah ada anak apa belum? Sebelum punya anak dulu. Oh, sebelum punya anak. Mungkin kalau prioritas itu kayak lebih ke pasangan ya. Kayak lebih bukan untuk aku, tapi untuk kita gitu kan. Udah 2 orang gitu. Jadi prioritasnya diganti, bukan cuma buat aku aja, tapi buat kita sama pasangannya kita gitu. Karena kan hidup berumah tangga itu kan bukan cuma aku aja ya, Bah. Jadi ada pasangan juga, apalagi kalau semisal udah ada anak, itu ada tambahan lagi seperti itu. Kan prioritasnya mungkin lebih ke kebutuhannya pasti lebih double. Terus segala-galanya pasti akan bertambah. Itu sih menurut Buna apa? Iya Bapak sih. ada nambahin lagi? Bener sih, bener. Tapi kalau mungkin aku sebagai suami ya guys, prioritasnya itu dulu sebelum punya anak ya prioritasnya ke istri. Pasti guys, ke istri. Dan sebenarnya kalau untuk sebelum punya anak ya pasti adalah sedikit-sedikit egonya itu masih Ya, ada lah. masih ada. Sedangkan pas dulu masih belum punya anak kan Ais juga masih kerja. Jadi egonya itu masih ada untuk membeli apa yang diinginkan sendiri, itu masih ada pasti guys. Tapi aku ngerasain bedanya itu setelah ada anak. Itu benar-benar beda. Aku ngerasain prioritas itu bisa hampir 100% ke anak ya kita pun. Kayak direm gitu loh, kayak Iya. kayak kita tuh mikirnya kayak anak dulu. Kalau misal anak udah oke, barulah kebutuhan kita gitu. Maksudnya kebutuhan kayak Tersier lah, tersier Ya, atau bukan apa? yang sekunder, pokok. sekunder. ya Iya. yang kayak keinginan gitulah, yang bukan yang pokok dibutuhkan. Ya, gitu. semisal kayak dulu mungkin sebelum punya anak itu Beli baju aku masih gitu lah. ya Ais masih bisa jajan, masih bisa, ya sekarang masih bisa jajan sih guys. Maksudnya itu jajan itu kayak beli baju, beli tas, Yang beli enggak bermanfaat intinya gitu loh. yang buat ya itu tersier kepuasan. gitu. Dan aku juga mungkin dulu masih sempat beli ya jaket kayak gitu-gitu, jaket yang sepatu kayak gitu-gitu. Tapi setelah punya anak itu kita ngerasain bener-bener kayak wes lah apa-apa nggo anak sih kayak gitu loh guys. Ngerasanya tuh kayak apalagi aku ya guys, apalagi aku tuh ngerasa kayak yang penting nggo anak ru bojone sih. Kalau aku guys kayak aku mikir buat aku sendiri tuh kayak gampang lah. Kalau aku cowok itu gampang lah. Misal besok beli baju pun beli baju 2 atau 3 itu udah cukup kayak gitu loh guys. Cuman kalau ngelihat kayak
buat anak itu gatal rasanya guys. Rasanya itu gatal. Nah itu mungkin prioritas yang sedikit berbeda ketika masih single, setelah menikah, setelah punya anak itu mungkin perbedaannya seperti itu guys. Ya. Yang kedua rutinitas yang tadi sudah aku sempat bahas sedikit ya di awal, yaitu rutinitasnya yang paling menonjol mungkin sehabis bangun pagi gak bisa tiduran, gak bisa goler-goleran. Karena kan bangun pagi apalagi si Jendra ini kan udah MPASI ya, udah makan. Jadi kadang aku nyiapin dulu buat Jendra makannya gitu. Nah cerita dulu sebelum punya anak juga bangun pagi. Sebenarnya dulu tuh sebelum punya anak tuh aku tuh selalu nyiapin masak buat si Febri, buat dibawa bekal buat bawa bekal buat di kantor gitu. Tapi setelah punya anak prioritasku memasaknya untuk anak. Kembali lagi prioritas guys. Iya, jadi karena aku mikirnya Febri lah itu gampang makannya, udah gede juga gitu kan. Jadi aku ngeprioritasin makannya aku cuman buat si Jendra aja gitu. Sama kalau dulu mungkin karena aku pecinta drakor ya, mungkin dari kalian juga ada ya. Kalau sebelum menikah waktu pas single aku bisa tuh satu hari bisa menghabiskan 3 episode. Kalau sekarang kayak baru berapa menit abis itu Jendra bangun atau anaknya ingin bermain bersama aku harus merelakan rutinitasku yang dulu seperti nonton drakor yang bisa seharian penuh gitu. Terus apa lagi ya? Untuk rutinitasnya bangun pagi gak bisa nonton drakor seharian. Untuk main sama temen mungkin itu kayak biasanya tiap seminggu sekali lah, atau dulu setelah pulang kerja bisa kayak nongkrong dulu, nongki dulu gitu-gitu. Tapi setelah menikah kadang kayak pulang kerja tuh udah capek. Apalagi dulu kan kontraknya kan jauh ya, yang udah pernah kita bahas di episode awal, mungkin kalian bisa nonton ya. Itu sih lebih ke menurut Buna seperti itu. Kalau Baba rutinitas yang lebih berbeda itu apa sama ya, kayak Buna? Hampir sama sih sebenarnya ya, rutinitas ketika single, ketika setelah menikah, dan ketika setelah punya anak itu pasti berbeda guys. Ketika single itu rutinitas kita ya bangun nggak harus pagi. Iya, bangun setelah bangun kita mau ngapain aja itu ya terserah kita kayak gitu loh guys. Entah mau main game, entah mau santai, entah mau ya ngapain terserah. Tapi ketika setelah menikah itu bangun tidur itu nggak tahu ya guys, itu kalian rasain apa enggak yang sudah menikah. Rasanya tuh kayak harus bangun pagi kayak gitu loh guys. Rasanya harus bangun pagi dan entah nyapu, entah bukain korden, entah mau mandi pagi atau apa, itu rasanya itu ya bergerak sendiri. Rasanya itu gerak sendiri. Itu mungkin yang aku rasain. Dan apalagi setelah punya anak itu bangun pagi itu jadi salah satu rutinitas baru yang bisa dibilang kebiasaan jadian guys. Karena Jendra itu bangunnya itu jam 5, jam 4 itu Jendranya sudah bangun guys. Jadi mau gak mau kita juga ikutan bangun. Dan yang lucu tadi pagi kita mungkin agak kesiangan guys bangunnya 5:30. Dan aku dibangunin sama Jendra guys. Jadi kakiku sama Jendra ditepok-tepok terus kayak gitu loh guys. Mungkin bangunin aku ya guys karena udah siang gitu loh guys. Ya udah aku bangun, terus habis itu ya rutinitas seperti biasa, Ais masak, aku biasanya aku mandi dulu guys. Aku biasanya bangun tidur itu mandi pagi itu malah jam 5, jam 5:30 itu aku udah mandi dulu. Karena biar gak buru-buru guys. Karena kan aku yang kerja, jadi Ais mungkin lebih santai nanti di rumah mandinya. Dan mandinya di rumah dong.
Maksudnya tuh lebih santai ya gitu guys karena di rumah. Terus ya pagi biasanya kalau aku pagi itu mandiin Cendra gitu guys. Habis itu baru maamnya nanti sama Ais kan. Kita bagi-bagi tugas untuk rutinitas di pagi hari. Dan rutinitas apa lagi ya yang mungkin sedikit berbeda itu ya mungkin rutinitas hobi. Kalau Baba udah nggak pernah ngopak. Iya dulu aku sebelum menikah dan setelah menikah sebelum punya anak itu aku sering misal aku libur sehari gitu dalam seminggu aku pasti nyediain waktu buat aku ngopak yaitu ngopi pagi. Aku nyari coffee shop yang ada ngopaknya, aku biasanya muter kayak gitu guys seminggu sekali. Dan ini karena udah punya anak itu rasanya libur itu malah pengennya di rumah, kalau enggak main kemana ya bertiga kayak gitu loh guys. Rasanya ya beda lah pasti. Iya, kalau semisal kayak ini rutinitas yang aku mau bicarain setelah punya anak ya. Kalau semisal kayak aku mau keluar terus si Jendra sama Febri itu pasti kayak aku kepikiran anakku gimana ya, walaupun itu sama si Febri tapi tetap kepikiran kayak rasanya yang tadi Febri bilang kayak ingin bareng bertiga gitu loh, kayak ingin membuat memori bersama gitu. Mumpung babanya libur kan, karena liburnya kan cuman seminggu sekali, jadi kayak aku ingin memanfaatkan waktu untuk quality time bertiga gitu. Selagi itu bisa tuh. Ya. Ada lagi nggak Bapak? Udah sih mungkin itu sih kalau untuk perbedaan rutinitasnya. Ya. Iya. Yang ketiga yaitu mindset atau pola pikir. Ini mungkin dari aku dulu kayak apalagi aku sebagai suami ya guys, mindset dan pola pikir itu pasti jauh banget berbeda guys ketika aku single, ketika kita setelah married, ketika setelah punya anak itu prosesnya berbeda-beda guys, atau mungkin prosesnya bertumbuh ya, kayak berkembang seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, pastikan mindset dan pola pikirnya berbeda guys. Nah yang aku rasain itu perbedaannya kayak sekarang udah gak mikirin apa ya, kayak gak mikirin hal-hal yang gak berguna kayak gitu loh guys. Jadi semisal aku beli barang yang mungkin enggak yang dibutuhkan banget kayak gitu loh guys. Itu kan mindset yang aku ubah ketika dulu aku single. Itu tuh aku ngerasain kayak aku mau beli kayak gini enggak mikir yang mikir jangka panjang ini nih fungsinya untuk apa sih, berguna enggak kayak gitu loh guys. Dan sekarang setelah menikah dan punya anak itu mikirnya sekarang udah kayak untuk jangka panjang guys. Gimana besok Cendra sekolah, gimana mikirin untuk fasilitas apa itu kesehatan atau apa kayak vaksin gitu-gitu. Iya, apa itu namanya ya, kayak asupan gizi dan lain-lain itu tuh udah mungkin karena punya anak jadi mikirnya udah sampai segitu kayak anaknya tuh ya kalau bisa jangan sakit kayak gitu loh guys. Dan pokoknya yang terbaik lah, dikasih yang terbaik untuk anak, kasih yang terbaik untuk istri. Mindsetku sekarang udah kayak aku kerja untuk keluarga, aku kerja untuk keluarga, aku kerja untuk keluarga, aku kumpulin, aku bikin seneng keluargaku. Udah nggak yang ya mungkin akan ada waktunya untuk aku mikirin aku mau nyenengin aku, itu pasti ada. Cuman untuk saat ini kayak aku mikirnya oke, mindsetku aku ubah untuk aku pikirin untuk jangka panjang, gimana proyeksi ke depan ini mau jadi apa keluargaku kayak gitu loh guys. Ya aku pengennya keluargaku itu bisa hidup tanpa ada beban, hidup tanpa ada beban, tanpa merasakan kekurangan ya, cukup dan insya Allah bisa lebih. Nah mungkin aku mikirnya seperti itu sebagai suami ya guys, mindsetnya guys kayak gitu. Iya. Kalau sebagai istri gimana? Apa ya Pak? Kalau dari aku
POV-nya aku tuh mindset sebelum menikah ya. Iya, terserah. Waktu pas masih single itu kan aku kan masih kerja tuh. Jadi pola pikirku tuh kayak aku Heaven gitu. Iya bener kayak Sekarang nggak Heaven. Sekarang nggak Heaven. Maksudnya tuh kayak nyenengin diri sendiri sama kayak menabungnya tuh nggak tiap bulan gitu loh. Jadi prioritasnya tuh kayak kesenangan diriku, kayak kesenangan sesaat, tidak pikir untuk jangka panjangnya seperti apa. Sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti Febri ya. Kayak setelah menikah mindsetku sebenarnya hampir sama seperti single ya. Maksudnya masih heaven gitu, tapi sedikit dikurangi karena aku mikirnya itu dulu harus punya bekal atau punya tabungan di dalam keluargaku gitu. Nah setelah punya anak yang tadi sudah dibilangin sama Febri, kayak mindset pola pikirku tuh kayak ya udah kayak anaknya dulu udah oke, kayak yang tadi aku udah bahas. Ya udah baru aku sama Febrinya gitu loh. Gitu. Kayak mindset pola pikir sekarang tuh kayak nomor 1 tuh anak. Ya sebenarnya hampir sama. Kayak Febri. Ya ini kan pendapat, ya gak apa-apa. Kan? Kayak dulu tuh heaven. Shopping, nongkrong sampai tengah malam. Waduh. Ya kan? Iya. Ya gitu, lebih ke have fun. Iya. Sebenarnya sekarang tuh have fun. Cuman lebih dipikirin untuk jangka panjangnya aja sih guys. Itu kayak direm. Itu harus ya mungkin kalian akan ada di fase kalian harus mikir untuk dana darurat, investasi dan lain-lain. Itu mungkin akan kita bahas di lain video nanti guys. Poin keempat, poin yang terakhir itu cara menyelesaikan masalah. Kenapa poin keempat ini kita ambil cara menyelesaikan masalah? Karena otomatis cara menyelesaikan masalah pada saat single atau pada saat kayak aku sama Febri masih pacaran dan setelah menikah itu pasti berbeda. Iya. Kenapa berbeda? Karena mungkin waktu pas saat kita pacaran kayak waktu ada masalah kayak diem atau Gak balas WA. Iya, gak balas WA. Mungkin aku tipe waktu pas pacaran tuh kalau marah nggak yang dikit-dikit langsung minta putus, ya kan? Mungkin ada beberapa di luar sana kalau misal bete sama pasangannya waktu pas pacaran ya, itu kayak dikit-dikit minta putus. Nah, kalau semisal setelah menikah dibawa cara menyelesaikan masalah pada saat pacaran, itu menurutku kurang wise, kurang bijaksana, karena menikah itu adalah ibadah seumur hidup. Kayak kita sudah berjanji sama Sang Pencipta kalau kita tuh bakalan sehidup semati seperti itu. Janji sucinya ini tuh tidak boleh kita nodai. Jadi cara menyelesaikannya otomatis berbeda. Mungkin waktu pacaran itu yang tadi bilang kayak ngambek, diem, silent treatment, terus gak balas WA, terus kayak diajak ketemuan gak mau. Gak mungkin setelah menikah kita membawa beberapa kebiasaan waktu pacaran. Iya, membawa beberapa kebiasaan atau kebiasaan buruk pada saat pacaran dibawa pada saat setelah menikah. Mungkin cara menyelesaikan setelah menikah mungkin ada diem-diemnya dikit. Tapi itu nggak berhari-hari. Sebisa mungkin tuh kita jangan lebih dari 2 hari gitu. Kalau aku tipenya kalau marah emang lebih baik didiemin dulu sampai kayak kondisi emosinya aku tuh stabil, nggak kayak menggebu-gebu. Karena kalau semisal kita sedang marah terus kondisinya
nggak dingin ibaratnya, kayak masih membara, diajak ngobrol, diajak diskusi itu Salah terus. ya, dan tidak masuk ke telinga, kayak ibaratnya tuh apalagi cewek ya, kayak senggol bacok lah ibaratnya. Diem dulu kenapa gitu. Jadi tipenya tuh kalau semisal udah dingin, emosinya udah stabil, ngobrol gitu, diskusi, jalan tengahnya kenapa, terus kenapa aku kasih alasan kenapa aku tadi marah gitu. Terus habis itu Febri mungkin ngejelasin, habis itu kita cari jalan tengahnya seperti apa, maunya apa, agar tidak terulang lagi dan permasalahan-permasalahan kecil itu tidak menumpuk menjadi sebuah permasalahan besar. Seperti itu sih kalau dari aku cara menyelesaikan masalahnya. Iya. Ya apa? Bener guys. Bener guys omongan Ais guys. Jadi ketika kita pacaran sama setelah menikah itu pasti beda untuk menyelesaikan masalah atau konfliknya guys. Kalau pacaran kan kita masih rumah sendiri-sendiri, nggak yang barengan. Dan setelah menikah kan ya kita sudah serumah nih guys. Kalau kita sampai diem-dieman beberapa hari kan rasanya kan nggak enak pasti ya. Jadi itu mungkin udah kita terapin dari pacaran sih guys. Aku sama Ais itu kalau marahan itu nggak lebih dari maksimal itu nggak lebih dari 3 hari. Iya benar. Nggak ada guys. Dan setelah menikah ini ya kita harus meminimalisir mungkin guys. Kita marahan itu nggak nyampe sehari guys pasti guys. Misal pagi. Atau nggak sampai berubah hari lah. Ya pokoknya nggak sampai next day lah guys. Kita kalau misal setelah menikah ini guys, semisal pagi guys, aku membuat kesalahan guys, atau Ais belum makan, terus ada omonganku yang salah, itu udah pasti guys, pasti udah bete. Jadi ya udah, aku udah tahu treatmentnya seperti apa, aku diemin aja. Nanti Ais sendiri biasanya yang membuka omongan, memulai, atau misal kalau dia nggak bisa menyampaikan lewat omongan langsung, biasanya lewat WA kayak gitu ya. Menurutku it's okay aja lewat WA guys, selagi enggak apa ya maksudnya enggak berlarut-larut kayak gitu loh guys. Kalau itu selesai yo nggak apa-apa, nggak harus yang face to face kayak gitu. Kalau mau face to face itu lebih bagus lagi. Tapi kan setelah dari WA pulang habis itu kita obrolin. Ya jadi kenapa kalau semisal kadang aku ngejelasinnya lewat WA, karena kalau semisal aku ngomong langsung nangis malahan guys. Iya. Gak tersampaikan malahan. Gak tau kenapa tiba-tiba tuh nangis, malahan nanti poin-poin atau yang ingin aku omongin ke Febri itu nggak diungkapin semuanya gitu loh. Nggak secara gamblang, jadi kayak masih terpendam gitu loh. Jadi kadang aku tuh lewat WA aku ungkapin tuh semuanya gitu. Nah habis itu setelah Febri pulang, setelah anak kita tidur, baru kita obrolin gitu. Nah setelah itu ya udah kita cari jalan tengahnya itu pada saat face to face. Ya kan? Dan sudah adem semuanya guys. Udah tenang lah beratnya. Dan mungkin juga di luar sana para suami, para laki-laki juga mungkin mengalami ya kita salahnya dikit guys. Kita tuh salahnya dikit, cuman jadinya besar kayak gitu loh guys. Dan mungkin ya nggak tahu ya guys, laki-laki di luar sana atau suami-suami di luar sana apakah melakukan kesalahan-kesalahan yang sama berulang. Itu nggak tahu ya guys. Mungkin tuh ya laki-laki diciptakan seperti itu. Kita juga nggak tahu guys. Dan ya mungkin itu jadi penutup pembahasan episode kali ini, yaitu apa sih perbedaan yang terjadi setelah menikah yang kita alami guys. Kalau kalian mungkin ngalamin apa atau ada hal yang berbeda sama kita, bisa tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing. Kalau misal insya Allah bisa aku jawab, pasti aku jawab. Dan coba quote of the day. Dan quote of the day. Maksudnya kesimpulan dari obrolan kita, mungkin Febri nanti ada quote of the day-nya. Iya. Jadi Ais ngide guys.
Ada aja idenya tuh. Aku harus bikin quotes untuk di akhir pembicaraan atau notulen kayak notulen untuk menyimpulkan hari ini tuh pembahasannya tuh apa aja kayak gitu Tapi loh, kan guys. next episode aku lah. Ganti-gantian ya. Ya. Jadi untuk kesimpulannya, Quote of the day-nya bukan kesimpulan. quote of the day-nya. Quotes of the day-nya ya. Nikmatin semua proses yang kalian alami bersama, entah itu enak, entah itu nggak enak, pasti kalian akan menikmatinya bersama-sama sehidup semati, guys. Quote of the day Februari 2025. Yes. Oke, thank you banget udah nonton episode obrolan Hamsyah kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys pastinya. Dan kalau kalian mau bahas apa, kalau kalian pengen kita bahas apa, coba ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita bakalan bahas di next episode atau episode-episode lainnya. Oke? Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum.